Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan Yusrianto dari Teknik Informatika tahun 2022 kelas C. Di sini saya ingin membahas secara singkat tentang PPT saya, yaitu model infrastruktur jaringan. Pengertian infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan sendiri terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem. Sebagai seorang administrator, jaringan harus menguasai dalam teknologi dan sistem yang terkait agar nantinya infrastruktur jaringan dapat bisa dipelihara dengan mudah dan kemudian disupport dengan baik, serta dapat memudahkan dalam troubleshooting jika terjadi suatu masalah, baik itu berupa masalah kecil pada infrastruktur jaringan hingga masalah besar pada sistem jaringan secara global. Jenis-jenis infrastruktur jaringan sendiri terbagi menjadi 4, yaitu jaringan sederhana. Jaringan ini terdiri dari beberapa perangkat atau komputer yang terhubung satu sama lain. 2. Jaringan berbasis cloud. Jaringan infrastruktur cloud disediakan oleh penyedia cloud. Pengguna dapat mengakses sumber daya seperti penyimpanan server dan layanan pemrosesan. Ketiga, jaringan enterprise. Jaringan ini dirancang untuk organisasi besar. Jaringan ini juga mengelola banyak perangkat, kantor, cabang, atau departemen. Keempat, jaringan mesh. Jaringan ini terdesentralisasi dan didasarkan pada topologi mesh. Node atau bit digunakan untuk memperluas jaringan dan mendukung routing sinyal. Kemudian fungsi dan manfaat infrastruktur jaringan. 1. Meningkatkan konektivitas, menyediakan akses yang lebih luas dan mudah untuk terhubung meskipun berada di lokasi yang berjauhan. 2. Meningkatkan efisiensi. Dengan meningkatkan efisiensi, menjadikan konektivitas yang handal, data dapat dengan mudah dipindahkan antara perangkat dan sistem dan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan. Ketiga, inovasi teknologi. Konektivitas yang cepat dan andal adalah kunci untuk pengembangan dan adopsi teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan komputasi awan. Kemudian kita beranjak ke mengenal data center. Apa sih data center? Data center adalah fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan data dari berbagai sumber. Pusat data ini biasanya dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data. Pusat data juga memiliki sistem keamanan yang ketat untuk melindungi data dari ancaman seperti kebakaran, banjir, dan serangan cyber. Berikut adalah contoh kecil dari lokasi data center terkemuka. Yang pertama, contoh Google Data Center. Google memiliki sejumlah data di seluruh dunia yang menyimpan, mengelola, dan memproses data yang diperlukan untuk berbagai layanan dan aplikasinya. Kemudian contoh Facebook Data Center. Facebook juga memiliki pusat data global yang digunakan untuk mendukung jaringannya sendiri. Pusat data Facebook dirancang untuk fokus pada penggunaan energi terbarukan. Mereka juga memprioritaskan ketersediaan dan keamanan data. Kemudian contoh ketiga, China Telecom Data Center, salah satu penyedia layanan telekomunikasi terbesar di China. Ia memiliki pusat data yang tersebar di seluruh negeri untuk mendukung layanan telekomunikasi, internet, dan komputasi awan. Yang keempat, Harbin Data Center. Pusat data Harbin digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk penyimpanan data,
pemrosesan data, dan mendukung layanan teknologi informasi di wilayah tersebut. Kemudian, desain infrastruktur jaringan. Yang pertama, diagram jaringan. Diagram ini memvisualisasikan seluruh jaringan dan menggunakan diagram untuk menciptakan perspektif yang lebih besar tentang cara jaringan itu bekerja dengan perangkat individu. Kedua, topologi jaringan. Topologi jaringan memahami dan membantu administrator jaringan untuk memperoleh informasi tentang distribusi komputer dan komunikasi di jaringan. Ketiga, optimalisasi kinerja. Optimalisasi kinerja dapat memantau jaringan Anda untuk memastikan melalui peningkatan kinerja dan optimasi. Pendekatan pengembangan infrastruktur jaringan. 1. Dengan cara melakukan riset. Melakukan riset yaitu meneliti teknologi terbaru untuk memastikan infrastruktur jaringan Anda up to date. 2. Dengan cara menentukan tujuan bisnis. Mengoptimalkan infrastruktur jaringan agar menunjang tujuan-tujuan bisnis dengan memberikan akses yang stabil dan cepat ke aplikasi dan data. 3. Merencanakan jaringan dan infrastruktur. Mengembangkan rencana jaringan dan infrastruktur untuk memastikan kebutuhan dan tujuan organisasi dapat dicapai. Contoh-contoh dari teknologi terbaru infrastruktur jaringan. Yang pertama, SD-WAN, Software Defined Wide Area Networking, yaitu menyederhanakan manajemen jaringan dan dapat mengelola lalu lintas seluler dan VPN. 5G, teknologi generasi kelima atau yang disebut dengan 5G, menawarkan koneksi internet secara cepat dan dapat menangani lebih banyak perangkat terhubung sekaligus. Ketiga, cloud computing. Cloud computing ini merupakan layanan yang membawa kemampuan pemrosesan dan penyimpanan data pada lingkungan cloud. Contoh-contoh dari infrastruktur jaringan terkini. 1. Jaringan IoT untuk Smart City. Jaringan IoT untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota yang melalui penggunaan teknologi sehari-hari. 2. Farm teknologi. Infrastruktur jaringan untuk pertanian dan teknologi dalam menghasilkan tanaman dan juga bisa memonitor kondisi lapangannya. Ketiga, jaringan energi terpadu. Jaringan ini melakukan penyediaan layanan dengan dijalankannya infrastruktur jaringan terpadu untuk distribusi energi dan layanan publik. Jaringan edukasi dan pendidikan. Infrastruktur jaringan yang sangat penting pada sektor pendidikan dengan fokus pada akses internet dan teknologi dalam proses belajar mengajar. Kesimpulannya yaitu 1. Infrastruktur jaringan adalah kunci dari keberhasilan bisnis. Memiliki infrastruktur jaringan yang kuat dan up to date sangat penting untuk mendukung operasi peluang bisnis yang menjadikannya semakin lancar. 2. Perencanaan adalah kunci. Perencanaan yang matang dan terstruktur dapat membantu Anda membangun infrastruktur jaringan yang efisien dan dapat dipercaya. 3. Teknologi terbaru dapat membantu. Dengan mengadopsi teknologi terbaru, infrastruktur jaringan Anda yang dapat terus berkembang dan mendukung berbagai kebutuhan Anda seperti kebutuhan bisnis yang terus berubah.